Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku. Jadi seperti biasa ya, seperti di video-video sebelumnya saya ingin membahas tentang asam lambung GERD anxiety yang sesuai yang saya mengerti, apa yang pernah saya lakukan dan bagaimana semuanya itu bagaimana dan saya mungkin hanya bisa membantu gimana ya, untuk relaksasi ya pikirannya. Biasanya kalau masih cemas-cemasnya, masih tinggi-tingginya asam lambung, itu kalau nonton video-video beginian di asam lambung, membahas tentang asam lambung GERD anxiety, itu bisa tenang gitu ya. Saya dulu juga begitu sama ya. Itu semua itu dari mana? Dari pikiran kita ya. Dari pikiran kita, dari ya memang itu dampak dari asam lambung, tapi kita harus bisa mengontrol pikiran kita ya. Harus bisa mengontrol pikiran kita. Meskipun masih ada rasa sakit, ada sensasi, kita harus bisa mengontrol. Oh, ini cuma sensasi, ini cuma sensasi, ini cuma sensasi, nggak apa-apa. Nggak mematikan, nggak akan bagaimana ya. Jadi gitu ya. Jadi saya mau membahas sebelum saya bercerita atau sebelum saya membahas, alangkah baiknya kalian untuk subscribe dulu di bawah ini ya. Ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu. Karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun ya. Jadi tinggal klik aja subscribe, karena dengan kalian subscribe itu teman kita bertambah ya. Teman kita bertambah, kita jadi banyak teman gitu ya. Jadi harapan saya sih kalian atau teman-teman semuanya yang masih parah, masih awam, itu bisa paham ya apa yang saya ceritakan, apa yang saya kasih tip-tip dari saya itu di video-video sebelumnya udah ada ya. Jadi kalian semoga paham dan kalian lakukan dan bisa cepat membaik gitulah. Setidaknya cepat membaik, meskipun untuk sembuh totalnya itu lama ya. Untuk sembuh total itu lama. Loh mas, saya udah baikan loh mas, saya udah sembuh tapi masih ada sensasi ya. Ya itu namanya belum 100% ya, belum 100% normal seperti sedia kala, itu belum. Kalau masih ada yang dirasakan ya. Kalau sudah benar-benar sehat, benar-benar kuat seperti dulu lagi, kuat dan masalah makanan tidak ada yang dipantang, nah itu yang namanya 100% sembuh total ya. Tapi meskipun sembuh 100% total itu nggak juga terus nggak bisa kumat. Pasti bisa kumat lagi. Loh, apa mas penyebabnya kok bisa kumat lagi? Dan bagaimana kalian udah sembuh total, kalian lupa dengan pola hidup sehat, dengan makanan-makanan pantangan, itu pasti lupa ya. Pasti kalian ingin makan-makan yang sebelumnya kita waktu sakit itu kita makan ya. Jadi kita pasti ulangi lagi, soalnya kita lupa udah tentang kesehatan, kita lupa. Nah itu ya yang bikin yang udah sembuh total kumat lagi. Nah itu yang bikin ya. Pokoknya dari pola pikir, pola makan, pola hidup, udah itu ya. Intinya di itu. Kalau kalian udah sembuh total, kalian makannya sembarangan, sering telat makan, ya pokoknya nggak sehat lah hidupnya, itu bisa kumat lagi itu ya. Orang yang normal yang belum pernah kena asam lambung itu bisa kena, apalagi kita yang sudah pernah kena ya, sudah pernah kena, itu pasti ya bisa lah, bisa. Dan tapi nggak usah khawatir dengan kalian tidak ceroboh tentang dalam memilih makanan atau dalam pola hidup dan pola pikir, itu pasti tidak akan terjadi seperti itu ya, seperti kumat itu ya. Yang penting hati-hati, jangan kok wah saya udah kuat, saya udah nggak mau pantang-pantang makanan, pokoknya ada makanan apapun saya makan gitu ya. Itu ya terserah kalian ya. Nanti yang ngerasain juga kalian sendiri gitu loh ya. Jadi buat teman-teman semua, jadi di sini saya mau bahas tentang pola pikir yang masih kacau ya. Bagaimana mas? Apakah saya pernah
pola pikirnya kacau. Saya pernah dulu ya, saya pernah, dan lama sekali ya, kacau semua, pokoknya pikiran itu udah kemana-mana. Itu mungkin dari asam lambung, dan dia dari anxiety ya, dari anxiety itu kayaknya tidak nampak, ya, tidak sakit, tapi dia pikirannya kemana-mana. Dan anxiety itu, dengan pikiran kita kemana-mana, terus pikiran kita parnoan, itu bisa bikin kita menjadi sensasi yang benar-benar ada, seperti misal pegel, terus kepala kenceng terus. Nah itu bisa dari pikiran kita, yang kita pikirannya seperti tertekan karena penyakit gak sembuh-sembuh, terus gak bisa kerja. Nah itu kita tekan terus, nah kepala pasti kenceng, dan pasti ototnya ikut tegang semua di bagian badan ya, biasanya di belakang sini, di sini ya, sini sama sini, terus ke bawah itu pada tegang semua ya. Bahkan ada yang ke area perut ya, area dada, di bawah dada itu ya, di perut itu pada kencang semua. Jadi cobalah kalian pikirannya tenang, udah lepaskan aja gitu aja ya. Pasti ada jalannya ya, mungkin ada masalah di masalah lain, itu pasti akan ada jalan. Soalnya kita masih dalam masih sakit gitu ya, masih sakit, masih butuh istirahat, butuh ketenangan, butuh relaksasi. Pokoknya kita butuh segalanya yang membuat kita itu tenang ya. Jadi nggak bisa kalian udah sakit terus mikirin ini mikirin itu kencang semua, masih terus bekerja kecapean. Nah itu ya yang nanti menurut saya sih bukan tambah parah, tapi dia akan lama ya, dia akan lama, nggak hilang gitu terus ya. Ini menurut saya ya, soalnya saya dulu pun masalah pikiran itu juga masih memikirkan ekonomi lah, memikirkan ya pokoknya memikirkan tentang ekonomi, pekerjaan, dan sakit ini nggak sembuh-sembuh ya. Itu yang saya pikirkan dulu ya, waktu saya belum tahu cara mengendalikan pola pikir itu bagaimana ya, dan bagaimana cara mengendalikan pola pikir ya. Itu intinya udah lepaskan semua dan dibuat double gitu ya. Jadi semuanya nanti akan gimana ya, kita menyesuaikan sendiri, kita nanti menyesuaikan sendiri, bisa dikit-dikit oh ya saya kok kemarin kok gini kok terlalu memaksakan diri. Nah itu nanti kalian sadar sendiri, oh ya sebenarnya saya itu nggak apa-apa, cuma pikirannya itu yang tinggi, yang over ya, yang tinggi, yang over, dan nah segala macam lah. Pokoknya kalau terkena anxiety, asam lambung anxiety itu nggak sembuh-sembuh, nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain, itu pasti stres ya, pasti stres, nggak mungkin nggak stres. Kalau yang biasanya kerja ya, yang biasanya kerja, biasanya aktif ya, setiap harinya aktif, terus pokoknya aktif lah. Kalau saya dulu ya, kalau saya dulu kan saya termasuk tulang punggung ya dulu ya, dan seketika itu saya sakit dan saya udah bingung ke dokter ya, kesana kemari, dan ternyata hasilnya masih gitu-gitu aja. Udah ke paranormal, udah ke dokter, udah sampai capek ya, udah sampai nyerah. Waduh gimana ini kok gini terus, nanti bisa lama-lama feeling saya mengarah ke nanti aktivitas saya pasti akan lumpuh gitu ya. Bukan lumpuh badannya, bukan lumpuh kakinya, bukan. Masalah tenaga itu pasti akan drop. Saya udah berpikir begitu. Wah ini nanti kalau lama-lama gini, ini saya lama-lama semakin drop, dan akhirnya bener, feeling saya bener ya. Soalnya gini, yang saya rasakan tuh beda, nggak pernah saya rasakan sebelumnya ya. Saya kok lemes, bahkan setiap bulan tuh tambah lemes, terus muncul sensasi perut sakit. Nah semua itu muncul semua, dan akhirnya drop ya, anxiety tinggi, nggak hilang, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Saya suruh dirawat aja, soalnya saya udah hampir nggak kuat. Sebenarnya kalau kita udah tahu ya, udah tahu caranya
untuk menghilangkan panic attack yang nggak hilang-hilang atau anxiety yang nggak hilang-hilang, terus dengan sensasi perut ya, dibarengi dengan sensasi perut yang nggak nyaman, itu sebenarnya kita nggak apa-apa ya. Soalnya gini, saya pikirannya kemana-mana, terus bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit saya nunggu ya, di situ AC, ada AC-nya ya, ruangannya ada AC-nya dingin, dan di situ saya malah waktu nunggu malah hilang ya, anxiety-nya atau panic attack itu hilang, yang takut pingsan, takut mati itu hilang sendiri. Jadi semua itu sebenarnya nggak apa-apa ya, cuma saya aja yang awam nggak tahu, keluarga saya juga nggak ada yang sakit begituan ya. Soalnya ya mungkin ada, cuma kita nggak tahu gitu ya, mungkin ada di sekitaran kita ada, dan tapi kita nggak tahu, jadinya ya awam, namanya orang awam ya nggak tahu ya. Kalau udah tahu ilmunya, udah berpengalaman ya, mungkin seperti sekarang pun ya udah berpengalaman, udah tahu lah, oh yang mau muncul ini, oh yang mau muncul ini, oh sekarang ya nggak muncul ini ya, tahu, oh rasanya begini, oh memang begitu rasanya. Jadi nggak kaget. Kalau dulu kan kaget, ada sensasi ini, waduh pikiran cemas, pikiran tinggi, pikiran kemana-mana, wah ditambah nanti kadang buka HP, cari di HP sensasi ini, munculnya lain lagi, ya pusing ya, pusing pokoknya. Kalau mikirin asam lambung GERD anxiety itu kalian nggak bisa pasrah, ilmu pasrah, sabar, terus udah lepaskan semua. Ilmu dablek itu juga ya, dablek itu apa sih mas? Dablek itu gimana ya, masa bodoh ya, dablek itu masa bodoh, ada apapun masa bodoh gitu aja ya. Itu sebenarnya termasuk intinya ya, termasuk yang bikin kita pikirannya kenceng gitu ya, sebenarnya itu udah. Makanya orang yang mungkin orang yang masa bodoh, orang yang cuek, orang yang nggak mau pusing, itu rata-rata sehat-sehat ya. Coba kalian lihat, ada orang misal ada orang nggak kerja tapi dia cuek, nggak mau tahu. Nah itu biasanya orang-orang gitu yang sehat-sehat gitu ya, kebanyakan sih begitu. Orang yang cuek kan nggak mau mikir yang berat-berat, pokoknya intinya happy aja, itu biasanya malah ya. Jadi kok bisa gitu, saya juga heran. Kebanyakan sih begitu ya, ini kebanyakan begitu ya, ini menurut saya. Mungkin ada yang berbeda pendapat, oh enggak, belum tentu mas, belum tentu ya, mungkin ya belum tentu juga bisa ya. Tapi menurut saya yang kebanyakan saya temui itu begitu ya, orangnya malas kerja, terus nggak mau mikir apa-apa, yang penting happy, main mancing, terus ya pokoknya melakukan hal seenaknya sendiri gitu ya. Ya jadi itu ya pikirannya nggak pernah ruwet. Ya intinya seneng dan seneng, meskipun nggak punya uang seneng gitu ya. Jadi itu yang bikin terbebas dari penyakit. Sebenarnya pikiran itu bisa jadi penyakit ya, kalau kita terus-terusan kenceng, terus-terusan mikir yang berat-berat. Itu kebanyakan dokter bilangnya begitu, itu semuanya dari pikiran gitu. Dan itu bagaimana tanggapan saya, itu benar, dan bagaimana tanggapan kalian, apakah benar itu semua dari pikiran yang berat ya. Dan mungkin ada yang terkena asam lambung GERD anxiety ini gara-gara pikirannya berat, pikirannya kacau ya, itu ada. Itu mungkin biasanya yang asam lambung ringan-ringan itu ya, tapi kebanyakan yang ringan-ringan itu juga banyak yang kena ya. Kalau yang asam lambung GERD anxiety yang kronis seperti saya ini, itu juga banyak, tapi lebih banyak yang asam lambung biasa ya. Jadi semua itu nggak apa-apa. Pikiran kita mulai dari sekarang yang belum bisa ilmu cuek, ilmu udahlah gitu, udahlah nggak mau mikir yang berat-berat. Jadi mulai sekarang kalian harus belajar dablek, belajar udahlah, ngapain susah-susah mikirin itu gitu ya. Jadi kita udah happy aja selama kita masih sakit ya, selama kita masih sakit, masih ada gangguan mungkin di pikiran, mungkin di lambung, itu kita udah lepaskan aja. Ngapain dipikir berat-berat gitu ya, nggak usah mikir berat-berat, buat seneng aja. Apa yang kalian mau lakukan udah lakuin aja, yang penting hati seneng gitu ya. Oke, jadi itu saja itu tentang pikiran yang
susah buat mengalihkan pikiran gitu ya. Saya dulu juga susah, dan begitu itu penjelasan dari saya, dan semoga saja kalian itu paham apa yang saya bicarakan ya di video ini. Dan semua itu memang sepele, tapi itu susah buat melakukannya, itu susah. Saya pun dulu juga susah, butuh waktu lama untuk bisa mengalihkan pikiran, merileks. Bisa rileks itu bagaimana ya, itu susah. Kalian sendiri yang bisa, nggak bisa orang lain suruh kamu untuk merelaksasi, itu nggak bisa. Kalian sendiri, kalau kalian niat bisa, kalian bisa berusaha, itu kalian pasti bisa ya. Saya pun sampai saat ini masih belajar terus tentang merelaksasi pikiran, tentang menetralkan yang namanya marah ya, emosi, itu saya masih belajar semua. Jadi tapi saya dari waktu parah sampai sekarang udah banyak sekali tentang emosi, tentang itu pokoknya saya pelajari semuanya. Soalnya itu ada hubungannya dengan asam lambung, GERD, dan anxiety untuk penyembuhan kita khususnya ya. Jadi semuanya itu nggak apa-apa, cuma kita aja yang gimana ya, over gitu ya, atau kita aja yang belum bisa adaptasi, belum bisa mengendalikannya ya. Nanti kalau udah bisa mengendalikan, begini caranya, nanti kalian sendiri yang bisa ngerasainnya. Soalnya setiap orang itu beda-beda. Yang penting kalian bagaimana caranya untuk hati kalian itu bisa tenang, pikiran bisa rileks, bisa tenang, bisa plong gitu ya. Nah itu carilah apa kegiatannya, apa yang ingin kalian lakukan sesuka hati kalian. Pokoknya pikiran itu tidak usah dibikin ribet, itu aja. Nyari yang simpel-simpel aja gitu ya. Jadi itu saja, terima kasih sudah menonton video ini, dan semoga saja saya dan kalian semua ya penderita asam lambung, GERD, anxiety, meskipun kita itu lama sembuhnya, kita saling mensupport ya. Pokoknya saya akan buat video terus sampai sampai kapanpun ya, sampai saya bisa, dan semoga saja saya bisa terus membuat videonya buat teman-teman semuanya yang khususnya yang masih parah gitu ya. Saya niat saya untuk edukasi buat teman-teman semuanya yang awam ya, yang belum tahu apa-apa, yang masih awal-awal. Jadi jangan lupa subscribe ya. Di bawah ini, di sini ya, subscribe di sini, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sebesar pun. Oke, jadi itu saja, terima kasih. Semoga video dari Aslamku ini membantu ke teman-teman semuanya, dan setidaknya bisa meringankan beban pikiran atau beban penyakit ya. Gitu ya. Jadi ambil sisi positifnya saja, yang negatif dibuang saja ya. Yang suka like, komen, dan subscribe. Kalau yang nggak suka, nggak usah tonton gitu ya. Jadi itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.